Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Bertemu lagi dengan Bu Ella di video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8. Dalam video pembelajaran kali ini, Bu Ella membahas di bab 2, yaitu dengan judul bab pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan dengan subbab materi integrasi sosial. Sebelum kita menyimak video tentang integrasi sosial, yuk kita ketahui dulu sumber belajar, skenario pembelajaran, dan tujuan pembelajarannya dahulu ya. Untuk sumber belajar yang Ibu pakai, ada buku IPS BSE kelas 8 dan buku PR IPS Intan Pariwara kelas 8. Untuk skenario pembelajarannya, pertama-tama teman-teman menyimak video ini, lalu komen dengan nama, kelas, nomor absen, dan tulis hadir di bawah ini. Setelah itu, teman-teman menyimak video pembelajarannya, lalu setelah selesai, teman-teman menuju Edmodo untuk mendiskusikan materi ini, lalu teman-teman mengerjakan kuis yang ada. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa di dalam masyarakat selalu terdiri dari unsur-unsur yang mana antara satu dengan yang lainnya pasti terdapat perbedaan. Misalnya, perbedaan kedudukan sosial, perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan agama, perbedaan bahasa, hingga perbedaan kebudayaan seperti yang telah kita pelajari kemarin, yakni tentang pluralitas masyarakat atau keberagaman dalam masyarakat. Nah, agar setiap perbedaan tersebut dapat hidup berdampingan, maka perlu untuk saling menyesuaikan berbagai perbedaan tersebut agar dapat dicapai kesatuan kehidupan dalam suatu wadah, baik dalam wadah kelembagaan sosial dalam masyarakat maupun kelembagaan yang lebih besar yang disebut negara. Kemarin, sebelum membahas tentang pluralitas masyarakat, kita sudah membahas tentang konflik sosial yang mana konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam setiap aspek. Selain gejala sosial yang mengarah ke arah yang negatif, ada juga gejala sosial yang mengarah ke arah yang positif, yakni integrasi. Sebab itu, konflik dan integrasi akan hadir di mana saja, kapan saja. Dan hal ini bagaikan dua belah mata uang dalam satu keping logam, teman-teman. Bahwa ada gejala yang mengarah ke perpecahan dan ada juga gejala yang mengarah ke persatuan. Indonesia sendiri merupakan negara yang masyarakatnya plural atau majemuk, sehingga perbedaan, konflik, dan integrasi merupakan kejadian yang sering sekali terjadi di masyarakat kita. Oke, sekarang Ibu jelaskan apa itu pengertian integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Apakah unsur-unsur yang dimaksud berbeda tersebut? Unsur-unsur berbeda yang dimaksud dapat meliputi perbedaan ras, perbedaan suku, perbedaan etnis, perbedaan agama, perbedaan bahasa, perbedaan kebiasaan, perbedaan sistem nilai, dan lain-lainnya. Dalam terjadinya integrasi sosial, ada syarat-syarat yang dikatakan sebuah kegiatan masyarakat itu dinamakan integrasi sosial oleh ahli, yakni William F. Ogburn dan Meyer Ninkoff. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan konsensus atau yang dinamakan kesepakatan bersama mengenai nilai dan norma. Apa itu nilai? Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar dalam masyarakat. Dan apa itu norma? Norma adalah aturan atau kebiasaan umum yang biasanya menjadi patokan dalam masyarakat. Syarat yang ketiga yakni nilai dan norma sosial itu berlangsung cukup lama dan dijalankan secara konsisten oleh masyarakat tersebut. Selain syarat terjadinya integrasi sosial, ada faktor-faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain yang pertama, homogenitas kelompok. Homogenitas merupakan lawan kata dari heterogenitas. Apa itu homogenitas? Homogenitas adalah suatu hal yang tingkat kemajemukannya rendah. Sedangkan heterogenitas adalah kemajemukan. Sehingga homogenitas kelompok itu merupakan masyarakat yang tingkat kemajemukan atau perbedaannya atau keberagamannya rendah.
sehingga masyarakat dengan perbedaan yang sedikit akan lebih cepat menghasilkan integrasi atau persatuan. Sebaliknya, suatu kelompok dengan tingkat perbedaan yang banyak dan tinggi akan lebih lama dalam menghasilkan integrasi atau persatuan. Yang kedua yaitu besar kecilnya kelompok. Seperti faktor yang pertama tadi, yakni masyarakat dengan homogenitas yang rendah akan lebih cepat dalam melakukan proses integrasi, dan heterogenitas yang tinggi maka akan lebih lambat dalam melakukan integrasi. Begitu pula dengan ukuran suatu kelompok dalam masyarakat. Masyarakat yang besar akan lebih lambat dalam melakukan integrasi. Karena semakin banyak masyarakat, maka semakin banyak pula perbedaan. Dan begitu pula sebaliknya teman-teman, semakin sedikit anggota masyarakat, semakin sedikit perbedaan, maka akan semakin cepat dalam melakukan integrasi. Bentuk-bentuk integrasi sosial. Selanjutnya kita akan mempelajari bentuk-bentuk integrasi sosial. Ada 3 bentuk integrasi sosial menurut seorang ahli yang bernama Paulus Wirutomo. Yang pertama yakni integrasi normatif, yang kedua integrasi fungsional, yang ketiga integrasi koersif. Mari kita pelajari yang pertama yakni integrasi normatif. Integrasi normatif adalah integrasi atau persatuan yang terjadi karena adanya kesepakatan nilai, norma, dan cita-cita bersama. Misalnya seperti kita bangsa Indonesia dipersatukan oleh prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika inilah sebagai sebuah norma yang menjadi pemersatu kita meskipun kita banyak sekali perbedaan. Selain itu contoh yang lain yakni ketika kita gotong royong di dalam masyarakat, konsep gotong royonglah yang membuat kita bersatu ketika ada acara bersih desa bersama, kematian, ataupun acara pernikahan di dalam masyarakat. Masyarakat itu bisa bersatu karena sudah ada kesepakatan bersama bila ada acara-acara penting di dalam masyarakat. Nah, sehingga integrasi normatif terjadi karena adanya nilai atau norma yang disepakati dalam masyarakat. Yang kedua yakni integrasi fungsional. Integrasi ini terbentuk sebagai akibat adanya fungsi masing-masing dalam masyarakat. Contohnya seperti kita teman-teman, SMP Muhammadiyah Al-Kautsar PK bisa bersatu karena setiap guru itu mempunyai fungsi masing-masing. Seperti Bu Ella dan guru-guru lainnya berfungsi untuk memberikan ilmu kepada kalian murid-muridnya. Dan kalian murid-murid semuanya berfungsi sebagai penerima ilmu. Kemudian ada juga bagian administrasi itu berfungsi untuk mencatat segala yang berhubungan dengan data. Lalu ada kepala sekolah yang berfungsi sebagai pemimpin. Nah, dari sini semua itu berintegrasi menjadi satu karena ada fungsinya masing-masing, teman-teman. Nah, kalau contoh dalam lingkup Indonesia, misalnya kita lihat suku Jawa. Suku Jawa itu biasanya bekerja sebagai petani. Kemudian suku Bugis itu biasanya melaut, dan suku Minang biasanya berdagang. Nah, dari sinilah setiap suku tersebut saling mengintegrasikan dirinya masing-masing dengan melihat fungsi dirinya masing-masing. Yang ketiga yakni integrasi koersif. Integrasi ini terjadi berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Agar masyarakatnya bisa berintegrasi atau bersatu, maka pemimpin menerapkan cara-cara koersif atau dengan paksaan agar masyarakatnya tidak mengarah ke perpecahan. Contohnya seperti saat demo, agar para pendemo itu tidak melakukan kerusuhan, maka polisi menembakkan gas air mata kepada para perusuh saat demo. Nah, hal ini agar masyarakat sesuai tatanannya kembali. Selain bentuk-bentuk integrasi sosial, ada 2 proses dalam integrasi sosial, yakni yang pertama asimilasi, yang kedua yakni akulturasi. Mari kita bahas yang pertama, asimilasi. Apa itu asimilasi? Asimilasi adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan yang ada di antara individu ataupun kelompok dalam masyarakat. Contoh dari asimilasi itu seperti amalgamasi atau kawin campur dengan ras atau etnik yang berbeda. Untuk mengurangi perbedaan yang ada, maka banyak sekali masyarakat yang melakukan perkawinan campur ras atau etnik agar terjadi persatuan.
Seperti kita kilas balik ya teman-teman, dahulu bangsa Indonesia bisa menerima agama Islam di Indonesia salah satunya dengan adanya kawin campur antara pendatang atau pedagang yang datang yang menyebarkan agama Islam dengan warga asli Indonesia. Yang kedua yakni akulturasi. Akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila suatu kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan budaya asing sehingga kebudayaan asing dapat diterima tanpa meninggalkan kebudayaan lama. Ingat ya, kebudayaan asing dapat diterima tanpa meninggalkan kebudayaan yang lama. Ada banyak sekali contoh akulturasi di Indonesia ya, seperti dari kebiasaan, seni bangunan, hingga kebiasaan kita dari hasil dari akulturasi dengan budaya-budaya lain. Misalnya, apakah kalian pernah lihat Masjid Cheng Ho di Surabaya? Nah, Masjid Cheng Ho itu adalah hasil akulturasi antara kebudayaan Cina dengan kebudayaan Islam. Begitu pula Masjid Kudus. Nah, Masjid Kudus itu juga hasil akulturasi antara kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Islam. Perbedaan, asimilasi, dan akulturasi agar kalian lebih mudah memahaminya. Yang pertama, asimilasi. Asimilasi itu dianalogikan seperti A plus B sama dengan C. Sedangkan akulturasi itu dianalogikan dengan A plus B sama dengan AB. Nah, jadi untuk lebih mudah memahaminya, asimilasi itu ditandai dengan membaurnya budaya dan menghilangkan budaya lama sehingga tercipta integrasi. Nah, jadi C itu tadi kan menghilangkan budaya-budaya lama dan menghasilkan budaya baru. Nah, kalau akulturasi itu menciptakan budaya baru hasil dari penggabungan antara dua budaya. A plus B jadi AB, jadinya penggabungan antara budaya A sama budaya B. Seperti itu tentang perbedaan asimilasi dan akulturasi. Nah, itulah tadi materi tentang integrasi sosial. Bahwa integrasi sosial itu bukanlah hal yang langsung tercipta dalam masyarakat. Integrasi sosial itu ada melalui proses yang terjadi secara bertahap, bermula dari keinginan yang sama untuk bekerja sama hingga keinginan dalam persatuan sehingga terciptalah integrasi sosial. Ingat teman-teman, bahwa dalam kehidupan ini meskipun ada persatuan, kehadiran konflik, perpecahan, dan perbedaan akan selalu hadir mewarnai kehidupan kita. Belajar bahwa di dalam masyarakat akan selalu ada perbedaan yang harus kita hormati, ada konflik yang bisa kita selesaikan, dan ada integrasi yang harus kita cita-citakan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, bisa melalui kolom yang sudah Ibu sediakan. Selanjutnya, teman-teman memberikan kesimpulan dalam kolom Edmodo yang sudah Ibu sediakan juga. Ketemu lagi di semester depan, tetap dengan pembelajaran IPS yang asyik dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.